Teman-temanku, saudaraku sekalian, kali ini aku akan berbagi seputaran keajaiban salawat yang pernah aku rasakan. Tak pernah henti-henti aku membagikan karena aku berulang kali mendapatkan keajaiban demi keajaiban di saat aku mengamalkannya. Kali ini aku akan berbagi tentang salawat terdesak yang aku pernah amalkan dan hasilnya sangat-sangat mustajab. Salawat apakah itu? Mari kita simak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Bagi teman-teman pejuang keajaiban, tetap semangat dan tetap istiqomahkan. Salawat apapun yang kamu baca, hanya satu yang tak bisa kamu lakukan, yaitu jangan pernah tinggalkan salawat. Karena begitu banyak keindahan dan keajaiban-keajaiban dalam hidup yang akan kamu rasakan ketika kamu terus mengamalkan salawat dan tetap berprasangka baik kepada Allah di setiap waktu. Hari ini aku akan berbagi seputaran salawat. Namun, bagi teman-teman yang ingin mengirimkan testimoninya, boleh kirimkan ke nomor WA 0821 9505 4507. Nanti insya Allah akan saya bacakan agar teman-teman semua yang ada di luar sana bisa termotivasi dengan salawat yang kalian dawamkan dan kalian istiqomahkan. Nah, singkat cerita, hari ini aku akan berbagi tentang salawat terdesak yang pernah aku alami dan aku pernah dawamkan hingga membuat aku tercengang. Hari itu dahsyat-dahsyatnya memang sangat luar biasa. Di saat itu aku dikejar-kejar pinjol, masih di tahun 2022. Aku harus membayar uang bunga sebesar 300.000, tepatnya habis sholat maghrib. Namun aku tidak punya uang, suami pun tidak punya pekerjaan. Dan aku itu sakit-sakitan. Aku punya anak 3, yang 2 masih balita dan yang 1 sudah masuk di SMP waktu itu. Dan aku tidak pernah berputus asa. Di tahun 2022 akhir itu aku mulai mengistiqomahkan salawat karena aku melihat sebuah channel YouTube dan di sana mereka menginspirasi tentang salawat. Karena sudah tidak ada yang bisa aku lakukan, mentok di sana, mentok di sini, dan semua terasa buntu. Daripada kita berpikiran yang aneh-aneh sampai kita berusaha memikirkan untuk bunuh diri. Karena bunuh diri itu tidak baik. Karena ketika kita bunuh diri dan dosa-dosa kita yang di bumi ini masih kita tinggalkan, terus pertanggungjawaban kepada Allah bagaimana. Dan dari itu aku terus mengandawamkan seharian penuh salawat ini. Salawat apakah itu? Yaitu salawat terdesak. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad qatilati adrikni ya Rasulullah. Aku amalkan terus sepanjang hari, sepanjang aku beraktivitas. Dan tiba-tiba aku dan suami keluar pakai motor kebun. Biasanya di sini itu di Manado itu dibilang itu motor kebun, karena motornya sudah rongsokan sekali. Tapi alhamdulillah masih bisa jalan daripada jalan kaki. Ya, bersyukur yang ada. Dan alhamdulillah kami itu berjalan tapi nggak punya arah. Dan sebelum pergi, ternyata aku seperti teringat ada ATM bantuan, yaitu bantuan PKH waktu itu. Dan aku biasanya itu terima di 600.000 per 3 bulan. Namun dahsyatnya, seharian penuh itu aku baca dan di sore itu kami keluar dengan motor itu berjalan. Akhirnya kami mentok di sebuah ATM yang berada di perempatan dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, pikiran yang tidak baik-baik saja. Namun kami tetap berpersangka kepada Allah yang baik. Pasti Allah akan bantu, pasti Allah akan menolong kami, pasti Allah pasti. Dan suami itu iseng-iseng cek di ATM itu menggunakan kartu bantuan PKH. Ketika suami menanyakan PIN ATM aku mengatakannya dengan tutup mata, ya Allah, pasti ada. Namun sebelum itu lihatlah afirmasi yang telah aku lakukan. Sebelum aku masuk ke ATM itu ada seorang ibu-ibu yang keluar dengan uang. Dia mencabutnya uang itu, namun uangnya bukan uang dari hasil bantuan, namun uang pemberian suami karena suaminya itu bekerja di Weda. Dan dari itu ketika dia senang dengan uangnya yang dia ambil, ATM-nya itu tertinggal di dalam tempat colokan kartunya. Dan ketika suamiku memasukkan kartu ATM kami itu tertolak dan keluarlah si ATM ini. Dan begitu tante itu kembali dengan kepanikan, lalu aku mengembalikannya dan uangnya tuh dipegang di depan begini. Dia berkata, ya Tuhan, karena dia agama non muslim, dia berkata, terima kasih,
Semoga Tuhan memberikan kamu rezeki yang sama. Wah, Masya Allah. Dan akhirnya itu benar-benar nyata saat kita membantu orang lain dan didoakan orang lain, meskipun orang itu agama non-muslim, Allah menjabahnya. Begitu kaget-kagetnya ketika suami aku itu masukkan kartu ATM-nya dan dilihat, kami cek nominalnya, ada uang yang tak pernah bisa aku bayangkan. Di jam lepas asar itu benar-benar dahsyat. Aku butuh uang 300.000 untuk membayar bunga dari rentenir. Akhirnya aku malah melunasi amanahku di waktu jam 6 sore berkah keajaiban salat adrik nih, karena uang yang aku terima adalah sebesar 2 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah, aku hanya membutuhkan uang 300 untuk membayar bunganya saja. Namun Allah cukupkan untuk melunasinya sebesar 1.300.000 dan aku masih memiliki sisanya sebesar 700.000 dan aku belanjakan untuk keperluan putra-putriku, suamiku, dan aku untuk kebutuhan sehari-hari. Yang biasanya aku menerima tidak sampai 1 juta, namun Allah lipat gandakan karena niat kita sungguh tulus. Ingat, ketika kamu punya amanah hutang atau sejenisnya, maka jangan pernah punya niat dalam hati untuk tidak membayarnya. Karena kita waktu berhutang atau membuat amanah, kita sangat butuh. Dan kita pergi untuk mengemis-ngemis kepada orang tersebut untuk dipinjamkan. Setelah kita dipinjamkan, kita lupa diri dan tidak mau membayarnya. Berdalih karena orang itu punya uang. Jangan pernah berkata begitu. Mungkin uang itu untuk keluarga mereka, mungkin uang itu untuk keperluan mereka, namun karena kita sudah datang dan kita mengiyakan bunga juga, diberikan sebesar ini, kita itu mau-mau saja. Dan setelah ditagih malah marah. Jangan pernah berbuat seperti itu. Karena itu bukan kesalahan mereka. Mereka hanya berada dalam rumah dan kita yang datang mengunjungi mereka dan meminjam serta meminta bantuan kepada mereka. Itu bukan kesalahan mereka, namun kesalahan kita. Apa-apa mencari manusia, tidak mencari Allah. Saudara-saudariku sekalian, tetaplah tenang dalam apapun keadaanmu. Karena sesungguhnya Allah memberikan kita masalah, namun sebelumnya Allah telah mempersiapkan solusi untuk kita. Bukankah kita pernah diuji dengan hal yang lebih buruk daripada ini? Bukankah semua masalah-masalah kita yang dahulu pernah diselesaikan Allah? Tidak mungkin jika sekarang Allah tidak menyelesaikannya. Karena Allah memberi masalah, Allah sudah punya solusi untuk kita. Bagaimana cara kita menyikapinya? Itu tergantung diri kita sendiri. Tetaplah berpersangka baik kepada Allah dan kencangkan salawat. Seperti yang saya daumkan ini, salawat adrik nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadaqatilati adrikni ya Rasulullah. Bacalah terus menerus sepanjang waktu dan rasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.